Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi, selamat bergabung di Madrasah Sanawiyah Nurul Falah Cigodeg. Semoga kalian menjadi generasi yang hebat, generasi yang memberikan manfaat pada semesta. Terima kasih kalian telah mengikuti Matsama pada hari pertama dan sekarang masuk pada materi yang pertama. Sudah siap anak-anak? Semoga sudah siap dan semuanya sehat. Sekarang kita awali dengan materi karakter atau pendidikan karakter. Apa sih karakter? Karakter itu watak, tabiat, atau sifat kejiwaan yang mempengaruhi pikiran, perilaku, budi pekerti, dan kepribadian yang dimiliki seseorang. Di sini kenapa kita harus berkarakter? Karena kita sebagai manusia harus berkarakter. Beda dengan makhluk lain. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan akal, sehingga kepribadian personalitas kita harus baik. Beda dengan yang lain, beda dengan hewan. Jadi karakter atau sifat kejiwaan yang ada pada diri kita harus baik. Karena sejatinya potensi awal kita adalah baik. Allah ciptakan kita sebagai makhluk yang luar biasa, makhluk yang beda dengan yang lain. Untuk itu tidak ada alasan untuk menjadi manusia yang tidak berkarakter. Saya akan sampaikan 4 nilai-nilai utama karakter. 1. Nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan. Nah, ini harus tergambar tidak hanya dalam sikap, tapi dalam pikiran, ucapan, harus selalu menggambarkan ketaatan dan kesesuaian dengan ajaran agama yang kita anut. Kita nggak boleh dong, misal dalam agama kita tidak boleh dengki, tidak boleh iri, dan seterusnya. Itu dalam pikiran kita harus dilarang. Dalam agama dilarang, makanya kita jangan sampai melakukan perbuatan itu. Kemudian perkataan, kita berbicara kotor, membicarakan orang lain, dan seterusnya, itu menggambarkan karakter kita yang tidak baik. Tindakan, perbuatan. Bagaimana tindakan kalian yang religius? Ayo kita ikuti aturan Tuhan kita, aturan agama kita. Jangan sampai ketika waktunya beribadah terkalahkan dengan ngegame. Jangan sampai terkalahkan oleh bobo, ngantuk, sehingga sholatnya tertinggal. Ketika kita puasa terganggu oleh lapar sehingga kita tidak berpuasa. Jangan sampai waktunya kita menghormati orang tua, tapi karena ego kita yang kuat, kita terkalahkan. Dan ini sering. Saya yakin semua dari kita yang beragama, tapi banyak atau tidak sedikit dari kita yang berperilaku kita menyimpang dari agama. Kita sebagai makhluk sosial harus mengindahkan hubungan kita dengan Allah. Hablum minallah. Kemudian hubungan dengan sesama makhluk atau hubungan dengan sesama manusia, hablum minan nas, dan hubungan dengan alam, yaitu hablum minal alam. Yang kedua, bagaimana hubungan karakter dengan diri sendiri atau personalia. Apa salah satunya? Pertama, jujur. Sekarang ini kejujuran sudah semakin langka. Hal kecil aja banyak yang dibumbui dengan ketidakjujuran. Nah, kenapa kamu telat? Pak, saya tadi bannya bocor. Padahal gak bawa sepeda atau motor, bahkan mobil. Jalan kaki, masa ada ban bocor? Nah, kenapa tidak melaksanakan tugas? Pak, semalam lampu di rumah mati. Padahal enggak mati lampu. Bilangnya semalam mati. Tolong ketika kamu melakukan ketidakjujuran,
akan berusaha untuk menutupi ketidakjujuran itu dengan ketidakjujuran yang lain. Begitupun berikutnya. Akhirnya apa? Tertumpuk. Selanjutnya tanggung jawab. Kalian udah gede. Saya yakin apapun yang kita lakukan itu pasti ada dampak. Apapun yang kita lakukan ada konsekuensinya yang akan kita terima. Ya, itu kita harus tanggung jawab. Mungkin kalian tidak mengerjakan tugas, kalian harus tanggung jawab. Ada hukuman yang kalian terima. Selanjutnya yaitu bergaya hidup sehat. Di masa pandemi COVID-19 ini kita dituntut untuk bergaya hidup sehat, menjaga imunitas tubuh agar tidak gampang terserang oleh virus corona. Karena ini adalah virus yang memang mendunia, global begitu, dan cepat penularannya. Kita harus selalu menjaga kesehatan kita, menjaga kebersihan, harus rajin cuci tangan, mandi, kemudian makan makanan bergizi, memakai masker ketika kita keluar rumah, dan seterusnya. Tetapi tidak hanya di dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita jauh abad terdahulu juga sudah diajarkan oleh Nabi untuk bergaya hidup sehat, menjaga kebersihan dan yang lainnya. Dan masa yang akan datang atau mudah-mudahan COVID-19 ini menghilang, kita juga tetap harus berperilaku hidup sehat. Jangan sampai hanya karena ada pandemi COVID-19 ini saja kita bergaya hidup sehat. Selanjutnya tidak begitu. Harus bergaya hidup sehat kita. Itu menunjukkan karakter kita yang baik. Selanjutnya disiplin. Kalian mempunyai potensi untuk disiplin. Disiplin itu apa aja? Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam ibadah. Kapan waktunya saya belajar, kapan waktunya saya tidur, dan kapan waktunya saya bantu orang tua. Kapan saya bermain, itu semua ada tatanannya tersendiri. Kita harus berdisiplin. Karena kedisiplinan ini menjadi kunci mutlak, kunci utama untuk meraih keberhasilan. Jangan berharap ketika kalian tidak disiplin, jangan berharap kalian mencapai keberhasilan ataupun kesuksesan. Kemudian kerja keras. Disiplin plus kerja keras hebat. Kalian bisa lihat keberhasilan seseorang itu pasti sebelumnya ada kerja keras. Ada yang banting tulang, ada yang tidurnya hanya sejam, itu tergantung. Kita harus membangun etos kerja dari sekarang, etos belajar. Contoh Pak Sandiaga Uno atau Pak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, jangan dilihat dari hasilnya, tapi lihat kerja kerasnya. Mereka dulu banting tulang untuk mencapai keberhasilan. Lihat prosesnya. Kita jangan sampai hanya melihat hasilnya saja, tidak melihat prosesnya. Mie instan saja itu tidak selalu instan, tapi harus ada prosesnya. Harus proses. Prosesnya apa? Yaitu dengan cara merebusnya. Dan sekalipun mie instan itu kita remas, itu ada prosesnya, yaitu proses meremas
mie-nya. Begitupun dengan kehidupan ataupun dengan keberhasilan orang lain. Kita jangan melihat dari hasilnya saja, tapi lihat dari prosesnya. Termasuk bagaimana B.J. Habibie, Ibnu Khaldun, Imam Syafi'i, Syekh Nawawi, dan seterusnya. Jangan hanya dilihat dari keberhasilannya, tapi dilihat dari kerja kerasnya ataupun prosesnya. Kemudian percaya diri. Kita harus tanamkan rasa percaya diri terhadap karakter kita. Di sekolah misalkan, kita sedang ujian, kita harus tanamkan rasa percaya diri. Jangan sampai kita menyontek atau meminta jawaban kepada teman. Atau mungkin sedang diberikan tugas oleh guru untuk berbicara di depan teman-teman kita. Kita harus percaya diri, jangan takut salah. Yang ketiga adalah nilai karakter hubungannya dengan sesama. Manusia adalah makhluk sosial, kita tidak dapat hidup sendiri. Kita harus menghargai orang lain dan peduli sesama. Jangan sampai ketika kita melihat karya orang lain, kita tidak menghargainya atau bahkan menghinanya. Atau bahkan mungkin bisa saja kita tidak menghargai tetangga kita. Ketika tetangga kita sedang sakit gigi ataupun sakit apa, kita misalkan membunyikan motor dengan suara yang keras. Itu tentu saja sangat mengganggu tetangga kita. Jadi hargai sesama gitu kan. Tumbuhkan nilai karakter kita dengan sesama. Yang keempat adalah nilai karakter hubungannya dengan lingkungan. Kita tentu saja hidup di dunia ini bertempat di lingkungan atau di bumi. Kita harus mempunyai karakter terhadap alam. Kita harus menjaga alam. Kita harus menjaga lingkungan, kebersihan baik di rumah ataupun di sekolah. Ketika kita tidak menjaga alam ini, pasti alam ini akan murka. Contoh saja, kita menebang pohon sembarangan. Tentu akibatnya pasti akan ada. Salah satunya banjir ataupun longsor. Atau bisa saja hewan-hewan yang ada di hutan berkeliaran ke pemukiman warga. Itu tentu alam ini kita harus jaga agar tetap lestari. Mungkin materi itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi pendidikan karakter ini. Semoga bermanfaat dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.